Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Seperti biasa, semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Possessor, yang dirilis pada tahun 2020. Film ini akan bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang menggunakan teknologi untuk merasuki tubuh orang lain demi menghabisi targetnya. Namun misi terbarunya kacau ketika orang yang dirasuki berusaha melawan. Identitas keduanya pun mulai bercampur, yang memicu konflik psikologis mengerikan. Oke lah, daripada kalian makin penisirin, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Holly yang sedang mencocol kepalanya dengan alat misterius. Setelah itu, Holly menghadiri sebuah pesta sebagai pelayan, dan tanpa diduga dia menghabisi seorang pria secara brutal saat pesta sedang berlangsung. Lalu setelah melakukan aksi pembunuhan, Holly mencoba bundir. Tapi anehnya dia mengurungkan niatnya tersebut. Scene kemudian beralih ke seorang wanita bernama Tasha Foss yang terbangun di sebuah alat pengendali. Ternyata Tasha adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk perusahaan rahasia bernama Trava. Perusahaan ini menggunakan teknologi implantasi otak yang sangat canggih untuk mengambil alih tubuh orang lain, di mana hal itu memungkinkan Tasha menjalankan misinya tanpa meninggalkan jejak. Dalam kasus ini, tubuh Holly hanyalah sebagai wadah yang dikendalikan oleh Tasha melalui teknologi tersebut untuk membunuh targetnya, yaitu seorang pria yang berada di pesta itu. Setelah menyelesaikan misinya, Tasha menjalani pemeriksaan psikologis oleh atasannya yang bernama Girder dengan barang-barang pribadinya. Dan juga setelah ini dia akan diberikan libur. Hal ini dilakukan karena setelah proses pengambil alihan tubuh, ada kekhawatiran bahwa Tasha dapat mengalami efek samping, seperti trauma akibat tindakan pembunuhan yang telah dilakukannya. Meskipun Tasha mengaku pada Girder bahwa dia tidak mengalami efek samping apapun, tapi terlihat jelas bahwa pekerjaannya ini telah merusak kondisi mentalnya secara perlahan. Setibanya di rumah, Tasha berusaha berinteraksi dengan keluarganya, yaitu sang suami yang bernama Michael dan putranya yang bernama Ira. Namun usahanya untuk berinteraksi tetap membuat dia merasa terasing di rumahnya sendiri. Bahkan ketika sedang adu mekanik, Tasha tidak merasakan emosi apapun. Dia sering mengalami kilas balik dari tindakan kekerasan yang dia lakukan, dan menciptakan jurang di antara dirinya ketika sedang mengendalikan tubuh orang lain serta kehidupan normal yang dia miliki. Di sini Michael meminta Tasha untuk berhenti bekerja setelah melihat perubahan perilaku istrinya. Dia merasa bahwa Ira atau putra mereka sangat membutuhkan sosok ibunya. Namun Tasha malah mendapati dirinya melihat darah mengalir dari lehernya Michael, persis seperti luka yang terjadi saat dia membunuh menggunakan tubuhnya Holly. Sebenarnya Tasha ingin berhenti dari pekerjaan tersebut karena dia sangat mencintai keluarganya, terutama sang anak, yaitu Ira. Namun dorongan kuat dari jiwa psikopat di dalam dirinya terus memaksa Tasha untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dengan hati yang berat, akhirnya Tasha tetap memilih pekerjaannya yang sekarang, meskipun itu berarti harus meninggalkan keluarga tercintanya. Singkat cerita, ketika kembali ke perusahaan, Girder menanyakan alasan kenapa Tasha mencocol tubuh korban sebelumnya. Padahal dia diperintahkan untuk menembak agar korban ini langsung tewas. Mendengar itu, anehnya si Tasha ini hanya diam, yang membuat kita berasumsi jika dorongan psikopat di dalam dirinya lah yang membuat dia memutuskan membunuh dengan brutal, layaknya seorang psikopat sejati. Setelah itu, Girder memberikan tugas baru untuk Tasha, di mana kali ini dia harus membunuh seorang konglomerat kaya yang bernama John Parse, di mana bayaran misi kali ini akan cukup untuk Tasha membeli kerupuk satu pabrik, dan juga untuk memuaskan hasrat psikopat di dalam dirinya. Untuk mendekati John atau targetnya, Tasha harus mengambil alih tubuh pria yang bernama Colin, yang merupakan pacar dari putri kandungnya John, yang bernama Ava.
Perlu diketahui, Colin adalah seorang yatim piatu yang menjalani hidup sebagai pengedar barang haram. Dalam perjalanan hidupnya, dia merasa beruntung karena berhasil menjalin hubungan dengan Ava, anak dari konglomerat, yang kebetulan menjadi langganan barang haram yang dia jual. Jadi rencana yang diberikan Girder adalah memanfaatkan rasa ketidaksetujuan John antara hubungan percintaan Ava dan Colin, dengan membuat pertengkaran antara Ava dan Colin di dekat ayahnya, yang merupakan target utamanya Tasya. Hal itu dilakukan agar perusahaan bisa menghilangkan jejak. Setelah mendengar penjelasan dari atasannya, Tasya mencoba mempelajari pola kebiasaan Colin untuk memudahkannya menjalankan misi. Kemudian setelah semua persiapan lengkap, Tasya menjalani prosedur implantasi otak. Bersamaan dengan Colin yang telah diculik oleh pihak Trava. Saat terbangun dalam tubuh Colin, Tasya mulai berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi barunya sebagai seorang pria. Meskipun sudah mencoba beradaptasi, Ava tetap merasa ada yang aneh dengan perilaku Colin, yang kini sedang dikuasai oleh Tasya. Di sisi lain, Tasya mulai mengalami hal-hal yang ganjil, seperti melihat sebutir kapas yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, selama berada di tubuh Colin, Tasya juga menyadari kejadian aneh lainnya, seperti kehilangan kendali atas tubuhnya untuk beberapa saat, dan mengalami penglihatan yang tidak normal. Ternyata hal itu disebabkan oleh Colin yang mulai melawan pengambil alihan tubuh tersebut. Sepulang bekerja sebagai Colin, dari kejauhan Tasya melihat suami dan anaknya sedang berada di rumah, yang membuat Tasya agak mulai goyah untuk melanjutkan misinya. Ketika tiba di rumah, Ava yang khawatir sebab Colin pulang terlambat. Dia pun mencoba menghiburnya dengan menawarkan barang haram yang sedang Ava nikmati bersama teman-temannya. Saat berada di toilet, Tasya masih memikirkan keraguannya untuk melanjutkan misi tersebut. Tapi tiba-tiba teman Ava yang bernama Reta masuk dan menawarkan Colin pergi bersamanya saat dia pulang dari Chicago nanti. Namun sebagai seorang profesional, Tasya tetap berusaha menyesuaikan diri dan menjalani hidupnya sebagai Colin. Bahkan Tasya tetap berusaha menjiwai saat dia sedang adu mekanik bersama Simel, alias wanita bertutut, agar bisa mendekati targetnya John Parse. Beberapa hari kemudian tiba saatnya Ava membawa Colin menemui ayahnya, yaitu John, yang merupakan target utamanya Tasya. Seperti yang sudah dipikirkan oleh Girder, John memandang rendah Colin ketika Ava memperkenalkannya. Setelah pertemuan itu, rencana pun mulai dijalankan dengan arahan dari Girder, yang berkomunikasi secara visual di dekat tubuh aslinya Tasya. Perintah pertama yang diberikan adalah agar Tasya membuat keributan, sehingga dia diusir dari rumah John. Kemudian ketika semua orang telah pergi, diam-diam Tasya dengan tubuh Colin kembali memasuki dengan mengambil besi tajam. Lalu tepat ketika Ava meninggalkan John sendirian, Tasya pun menghampiri John. Tapi lagi-lagi yang seharusnya Tasya membunuh dengan menembak, tapi dia malah brutal. Sayangnya pembunuhan ini disaksikan oleh Ava, yang membuat situasi menjadi kacau.
Dan dengan terpaksa, Tasya juga harus membunuh Ava. Karena misi selesai, Tasya pun berniat kembali ke tubuh aslinya dengan menembak dirinya sendiri. Namun rencana Tasya gagal total ketika dia tidak mampu keluar dari tubuhnya Colin. Prosedur bundir yang harus dia lakukan untuk memutus kendali tubuh Colin tidak berhasil karena pikiran Colin melawan dengan sangat keras. Bahkan Colin berhasil mengambil alih sebagian besar tubuhnya. Kemudian Colin pun mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia pun menyadari bahwa ada entitas asing alias si Tasya berada di dalam pikirannya. Lalu di saat Colin akhirnya menyadari bahwa dia telah dikendalikan untuk membunuh pacar serta mertuanya, dia pun berinisiatif mendatangi apartemen Reta. Ketika sampai di apartemen itu, Reta yang diam-diam menyukai Colin. Dia pun dengan senang hati memutuskan untuk membantu apapun yang dia butuhkan. Padahal seharusnya saat itu Reta harus segera pergi ke bandara. Sedangkan Tasya yang terjebak di dalam tubuh Colin, dia sempat kembali mengambil alih tubuh tersebut. Bahkan dia juga berhasil membunuh Reta yang sedang mandi. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana John yang dia cocol berkali-kali ternyata masih hidup. Belum sempat Tasya memproses kabar tersebut, tiba-tiba pintu apartemen Reta diketuk oleh seseorang. Dengan ragu, Tasya pun membuka pintu. Dan yang berdiri di sana adalah salah satu dari temannya Colin. Tapi saat Tasya sedang tidak waspada, tiba-tiba saat tersadar, teman Colin tersebut ternyata salah satu agen dari perusahaannya yang dikirim untuk membantu Tasya agar bisa sepenuhnya mengambil alih tubuh Colin. Tapi lagi-lagi hal tidak terduga pun terjadi. Di saat sang agen memulai prosedur untuk membantu Tasya, kini giliran Colin yang mengambil alih tubuhnya. Ketika proses berlangsung, sekilas Colin mendapatkan ingatan dari Tasya tentang alamat di mana dia tinggal dan juga sebagian ingatan tentang keluarganya Tasya. Saat tersadar kembali, ternyata dia telah membunuh temannya yang sudah dikendalikan oleh agen perusahaan. Konflik ini pun menciptakan pertarungan mental yang sangat intens, di mana keduanya mencoba menghancurkan satu sama lain di dalam pikiran. Hingga akhirnya bermodalkan ingatan yang dia lihat sekilas tentang Tasya, Colin pun langsung mendatangi rumahnya Tasya. Bahkan dia memaksa masuk ke rumah Tasya untuk meminta Michael memberitahukan di mana lokasi tubuh aslinya Tasya berada. Tapi Michael yang benar-benar tidak tahu misi apa yang sedang Tasya kerjakan sekarang. Dia pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari Colin. Kemudian di saat Colin bersiap untuk membunuh Michael, tiba-tiba muncul keraguan di hatinya yang membuat Tasya bisa kembali berusaha mengendalikan tubuhnya Colin. Dengan tenang, Tasya yang telah sepenuhnya berubah menjadi mesin pembunuh. Dia pun berkata bahwa Colin tidak akan berani membunuh suaminya. Bahkan dia pun mencoba meyakinkan Colin jika sebenarnya yang telah membunuh Ava bukanlah dirinya, melainkan Colin itu sendiri. Mendengar hal itu, Colin pun balik mengancam bahwa dia akan benar-benar membunuh Michael jika Tasya tidak bisa memperbaiki semua perbuatan yang telah dia lakukan terhadap tubuhnya. Tapi bukannya takut kehilangan keluarga, Tasya malah menantang Colin untuk melakukan hal tersebut. Lalu tepat ketika Michael merasa mendapat kesempatan, dia pun langsung melawan balik. Sayangnya hal itu malah membuat dia bertemu dengan Tuhan secara tragis. Tasya yang berhasil kembali mengambil alih tubuh Colin. Dia pun berusaha untuk keluar dari tubuhnya dengan cara bundir. Namun sayangnya hal itu tidak bisa dia lakukan dengan mudah.
Tidak lama kemudian, tiba-tiba ternyata orang itu adalah Ira. Ketika tersadar, ternyata Girder lah yang telah mencocol Colin lewat tubuh Ira yang dia rasuki untuk bisa mengeluarkan Tasya dari sana. Setelah selesai, Girder menawarkan Tasya untuk istirahat sebentar agar Tasya bisa sedikit menenangkan dirinya pasca kehilangan keluarga yang dia cintai. Namun tanpa diduga, Tasya yang kini telah berubah menjadi mesin pembunuh tanpa emosi. Dia pun menolak tawaran tersebut dan memilih untuk langsung menyelesaikan prosedur tes psikologi pasca misi tersebut berakhir. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menteknologikan. Pembunuh bayaran yang menggunakan teknologi untuk merasuki tubuh orang lain demi menjalankan misi brutal. Tasya malah berubah menjadi mesin pembunuh tanpa emosi, yang bahkan dia tidak merasa sedih ketika mendapati keluarganya tewas tepat di depan matanya. Hal ini pun menjadikan film ini sebuah eksplorasi gelap tentang identitas, kekerasan, dan kehancuran. Kalau ada di dunia nyata, mungkin teknologi ini sangat terpakai untuk menghabisi para koruptor yang ada di Indonesia. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.